PowerPoint-nya muncul nggak? Muncul, Ibu. Oke, ini lanjutan yang dari minggu lalu. Sebenarnya udah Ibu cicil kan yang minggu lalu yang ini. Oke. Ini persoalan lokasi fasilitas yang uncapacitated, artinya penentuan lokasi fasilitas, tapi tempatnya itu tidak perlu ada batasan, jadi boleh taruh sebanyak-banyak mungkin. Ini modelnya bisa dipakai, dua model ini. Nah, hari ini sih kita mau bahas yang ini, automatic problem preprocessing. Jadi persoalan preprocessing otomatis. Jadi yang pertama ada tightening bond, penguatan variabel, perbaikan variabel, mengeliminasi kendala yang berlebihan, mengidentifikasi ketidaklayakan, penguatan kendala, decomposing persoalan menjadi beberapa subpersoalan yang bebas, kemudian scaling matrix coefficient. Nih, tightening bond. Jadi yang pertama kita ingin memperkuat batasan pada variabel-variabel. Lucu kalau diartikan memang tightening itu memperkuat. Jadi kan variabel itu ada batasan tuh, ada batas atas, batas bawah. Nah, kalau variabelnya variabel dan kendalanya terlalu banyak, kan ribet kalau buat modelnya. Nah, itu bisa kita eliminasi. Jadi kalau skripsi mahasiswa sebelumnya itu, misal nih, Stefani udah lulus nih, dia ada model ya. Model dia bisa dipakai oleh Ineke. Ineke pakai tightening bond, boleh dengan model yang sama. Kerjaannya beda. Stefani mungkin modelnya lebih kompleks, sama kendalanya lebih banyak. Jadi kerjaan si Ineke memperkuat variabel-variabel dan kendala dari model yang dikerjakan oleh Stefani. Itu boleh jadi skripsi. Nah, yang pertama batasan pada variabel yang kontinu. Ibu udah pernah bilang terus variabel kontinu berarti gini variabelnya, bukan diskrit kan? Contohnya gini, ini ada persoalan pemrograman linear. Maksimumkan Z, kayak biasa ya, mengambil program linear, sigma CJXJ dengan kendala, IJXJ kecil sama dengan BI. Nah, nilai XJ ini, karena dia kontinu, maka seperti ini. LJ lebih kecil sama dengan XJ, lebih kecil sama dengan UJ. Artinya, nilai XJ itu punya lower bound, punya batas bawah LJ, dan punya batas atas UJ, upper bound-nya. Kalau kita seperti ini, kita akan memisahkan koefisien yang positif dengan koefisien yang negatif. Jadi nanti ada soal atau kendala, dia punya koefisien positif dengan negatif. Koefisien itu ini AIJ. Koefisien XJ itu AIJ. Jadi kita kelompokkan yang positif-positif, yang negatif-negatif. Baru kecil sama dengan BI. Oke, kemudian mengisolasi variabel XK. Jadi kalau ada satunya lagi yang terpencil, jadi kan semua AIJ, ini AIJ. Ada satu lagi nih AIK. AIK kita sendirikan, jangan digabung dengan AIJ karena dia beda. Ini variabelnya XJ, ini variabelnya XJ. Yang sini, lampu merah Ibu hidup enggak? Bu, hidup, Bu. Ibunya backlight ya. Lampu merahnya hidup. Kalau Ibu udah dengar suara kamu ya, kalau Hidup, Bu. ya, lampu merah goyang-goyang. Kayak Ibu bilang yang ini, tahu-taunya kamu mikir yang mana Ibu tunjukkan ada. Ada Bu, ada Bu. Nah, yang ini AIJXJ untuk kalau AIJ-nya positif. Kalau yang ini, kalau koefisiennya negatif untuk XJ. Kalau ada variabel baru yang XK, pisahkan XK-nya ke sini. Dia pisahkan sendiri, ini tetap ruas sisi kanan. Nah, nih, K adalah indeks dari variabel yang akan kita hitung. Untuk kemungkinannya bisa kita kuatkan nggak batasannya. Kalau J itu variabel dari variabel apa? Indeks dari variabel yang tersisa. UJ itu batas atas, upper, LJ itu batas bawah. Kalau tidak dispesifikasi, tidak tentukan, maka tentukan bahwa batas atasnya M, upper tuh M itu a big number. Kalau kita belajar prolin, saya pernah ngajari metode big M.
pakai M ya. Jadi kalau udah dikasih tahu berapa batas atasnya, berarti UJ-nya M. Batas bawahnya 0 kalau udah dikasih tahu. Ya, kalau tidak dikasih tahu UJ-nya M, uppernya big number, batas bawahnya 0. Karena kita pasti non negatif. Terus batas bawah dan batas atas pada variabel XK dihitung pakai ini. Nah, ini penting, ini yang harus kita tahu. Kalau positif pakai rumus 47, kalau koefisiennya negatif pakai rumus 48. Ya, kalau AIK-nya positif, pakai UK. Jadi kalau dia positif besar dari 0, kita ngitungnya upper. Kalau dia negatif, kita ngitungnya lower. Paham belum? Yang kayak gini dulu. Nanti ini baru saya kasih lihat apa sih dalam-dalamnya. Kalau dia koefisiennya positif, dia pakai upper. Kalau koefisien negatif, dia ngitung lower. Nah, rumus upper apa yang ini? Rumus upper, rumus lower yang di 8 ini. Kita lihat ke contohnya nanti sih baru agak paham ya tampilan. Jadi ide dasar untuk tightening membuat batasan yang lebih kuat tire bound itu, kita tidak boleh memasukkan variabel-variabel yang visible, yang layak. Sebab kalau untuk koefisien positif kita pakai 47 tadi kan, kalau koefisien negatif kita pakai 48. Kalau kita sudah ngitung, maka kita punya new base bound, punya batasan terbaik yang baru. Jadi UK baru itu sama dengan UK topi. Kalau UK topi kecil daripada UK. Ya, jadi kalau UK topinya yang baru tuh dapatnya lebih kecil, maka nilainya kita ambil yang baru. Kalau untuk upper, kalau batas bawah yang baru tuh lebih besar, kita ambil batas bawah yang besar. Jadi kalimatnya gini, upper itu ngambil yang paling kecil, kalau bisa, uppernya itu semakin kecil, lowernya ambil yang lebih besar. Lower yang baru, ambil kalau lower yang baru lebih besar daripada lower yang lama, berarti ambillah lower yang baru. Lower tuh pokoknya batas bawah tuh pengennya yang besar. Upper, kalau uppernya yang baru lebih kecil daripada upper yang lama, kita ambil upper yang baru. Jadi batas atas tuh ambil yang kecil, batas bawah tuh ambil yang besar. Nah, itu aja ingatnya. Padahal lower tuh kan kecil, tapi ngambilnya yang besar. Upper itu besar kan, tapi ngambilnya yang kecil. Oke, Ibu kasih lihat contoh satu-satunya. Ini, kalau batasan pada variabel integer, variabel yang bulat. Berarti bulat ya, maunya angkanya bulat. Nih, jika sebuah variabel integer ya kan mempunyai batas atas yang bisa dihitung, ya UK, yang tidak integer, kalau tidak integer, maka kita bisa memperkuatnya dengan rounding it down, membulatkannya ke bawah untuk mendapatkan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada UK topi. Jadi UK topi itu kan yang baru nih. Contohnya, XK kecil sama dengan ini fungsi apa nih? Fungsi apa nih? Bukan kurung siku dua-duanya, itu udah bawahnya aja. Fungsi apa nih? Ayo, kalkulus nih. Fungsi apa nih? Fungsi floor. Kalau yang tutup atas itu namanya fungsi ceiling. Nah, ini fungsi floor. Contohnya gini, nilai UK-nya 2,47. Jadi UK itu difloorkan, bulatkan ke bawah, 2,47 jadinya 2. Nah, kalau LK kita rounding up, rounding it up. YK-nya besar sama dengan fungsi ceiling dari LK topi. Contohnya, LK topinya 0,3. Bulatkannya jadinya ke 1. Ini yang Ibu bilang dari awal pertama kali kita kuliah integer programming. Kalau integer programming, kita menghendaki variabelnya integer. Bulat, pokoknya maunya bulat semua. Jadi tidak bisa kayak kita belajar dulu. 2,47 ini kan kecil dari 2,5 ya. Jadi saya bulatkan jadi 2 aja. Kebetulan sama, ini 2. 0,3. Kan kecil nih dari 0,5. Kenapa enggak 0, malah 1? Nah, jadi dia punya aturan kalau di integer programming. Tidak bisa kita bulat-bulatkan kayak selama ini kita membulatkan bilangan desimal. Jadi, kalau upper, dia bulatkan ke bawah pakai fungsi floor. Kalau lower, dia bulatkannya ke
atas, pakai fungsi ceiling. 0,3 bilangan bulat terdekatnya berarti 1. Ya. Jadi the current base bond, batasan terbaik sekarang, itu akan diganti dengan yang sudah kita hitung. Jadi bukan 2,47 lagi, tapi kita pakai 2. Bukan 0,3 lagi, tapi kita pakai 1. Misalnya, contohnya, nih, kan batas bawah itu kan tadi kan gini, 0,3, tulisan Ibu keluar nggak? Udah keluar, Bu. Keluar nggak tulisan Ibu? Keluar, Bu, Ada? udah ada. Nah, ini batas lama nih. Setelah saya tightening, setelah saya perkuat sudah dihitung 0,3 itu jadinya 1 nih. Jadi X topi ya baru. Ini 2,47 jadinya 2. Jadi kalau digambar di interval ya, di sini awalnya kan 0,3 sampai 2,47. Ini kan awalnya, gitu kan? Ini kan awalnya gitu. Nah, setelah X topi, jadinya 1 sama 2. Jadi daerahnya nih warna merah nih. Lebih sempit lagi. Namanya di tightening. Tightening itu nyempitkan. Membuat dia lebih bagus. Bukan membuat dia intervalnya tambah lebar. Namanya kita mau mengurangkan variabel, mengurangkan kendala. Paham nggak? Yang tadinya biru panjang, setelah di tightening jadilah interval yang merah itu. Makanya dari tadi saya bilang kalau lower dia naik. Ngambil yang baru kan, ngambil yang besar. Kalau upper, dia ambil yang kecil. Yang tambah besar-besar, tambah lebar nanti intervalnya. Oke, sampai sini dulu. Paham belum? Bahan minggu depan kita kuis ya. Bahannya sampai sini. Apa yang hari ini? Nah, ini contoh nih. Ini kendala semua ya. Ini set kendala semua. Karena kita mau bahas tentang kendala. Jadi tidak ada fungsi tujuan. Ini ada berapa kendala? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kendala. Berapa variabel? Berapa variabel? X1, X2, X3, Y4, sama Y5. Jadi ada 5 variabel. Nah, di sini terlihat nih, ada yang koefisiennya positif 4, ada koefisiennya negatif, min 3. Nilai sisi kanan juga ada yang 13, ada yang min 9. Jelas ya? Nah, inilah yang mau kita kelompokkan tadi. Yang positif ketemu yang positif, yang negatif ketemu negatif. Jadi yang positif tuh geser ke depan. Jadi kayak gini. Plus Y4, ya yang pertama contohnya. Nah, ini kan artinya sama nih, tidak mengubah esensinya. Kalau yang ini yang pertama ya. Kalau yang kedua, yang negatif putarlah ke belakang. Bukan artinya kita kalikan bilangan min 1, enggak. Paham ini? Ya, yang bawah-bawah ini nanti kita bahas yang bawahnya. Kalau seperti ini saya tanya, X1 lebih besar sama dengan 0. Lebih besar daripada 0. Lower bound-nya berapa? Siapa lower bound-nya? 1 enggak? X1 lebih besar sama dengan 0. Batas bawahnya berapa nih? 0. Oh, 0 tetap ya, Pak. Iya, batas atasnya kan kalau tidak ada berarti batas atasnya big M, M besar. Jelas nggak? Ini X2. X2 batas bawahnya berapa? 0. 0. Atasnya 3. 3. X3 batas bawahnya 1, lowernya L-nya. L3 berarti ya. U3-nya 5. Y4. Anggaplah L4 nih. Lower boundnya keempat berarti 2. U4-nya 4. Uppernya. Y5 besar sama dengan 0. Artinya batas bawah L5-nya itu 0. Upper boundnya M. Jelas belum menentukan yang mengelompokkan yang positif dengan negatif, sama menentukan U dengan L. Upper dengan lowernya. Ada pertanyaan nggak?
Jelas ya? Next ya. Boleh lanjut. Baik, Bu. Ada yang perlu Ibu ulangi enggak? Cari upper dan Ibu, lower dulu. berarti kalau lower nggak selalu negatif ya, Bu? Hah? Lower bukan negatif. Lower itu batas bawah, upper itu batas atas. Yang ini dulu nih. Kalau ini batas bawahnya berapa? X1 besar Satu. sama dengan 0. 0 kan? Batas 0, Bu. bawahnya. Oh, Uppernya kan lebih besar daripada 0. iya, Nggak tahu berapa. Berarti iya, batas atasnya M. Kalau ini lowernya 0. Batas atasnya 3. Lowernya 1, batas atasnya 5. Lower 2, uppernya 4. Ini lowernya 0, uppernya tak hingga. Masih ada yang bingung cara menentukan upper dengan lower? Bu, yang Y5 lebih besar daripada 0 tuh ngapa uppernya ini, Bu? Uppernya M. Tak hingga. Oh, sama Upper, cak sorry. X1 M. itu, Bu. Ya, cuma dia kalau kayak gini, dia mintanya bilangannya non negatif besar daripada 0 dan integer. Nanti dia maunya integer. Kalau ini asal besar sama dengan 0 boleh. Jadi 1,2, 0,7, 0,8 ini boleh. Kalau ini maunya besar sama dengan 0 berarti harus 1, 2, 3, 4, 5 karena dia menghendaki integer. Kalau X2 berarti nilainya antara itulah tengah-tengah antara 0 dan 3. Bukan tengah-tengah ya, 0-nya ikut, 3-nya ikut ya karena ada tanda sama dengan. X3 juga berarti dari 1, 1,1, 1,2 sampai nanti ke 5. Ini dari 2,01 kah, 3,99 sampai 4 juga ikut. Paham? paham, Bu. Paham, Bu. Lanjut ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Mungkin kita bisa sama-sama nulis ya. Sama-sama ngitung, jadi sambilan. Nah, ini kamu boleh salin dulu sebentar. Silakan disalin ini dulu sebentar. Jadi sambilan kerja. Nah, karena ini kan dia tidak jelaskan detail. Nah, cuma ada jawaban akhir. Nah, ini yang mau saya ajarin. Ya, slide-nya nanti, bentar ya, slide-nya mau saya tutup. Tidak muat, saya mau share screen. Oke. Kalau ada bahannya ya udah ada apa-apa, udah dicatat. Ini saya buat gini nih. Karena yang pertama, jadi upper yang pertama batasnya berarti berapa nih? 0 M kan? Terus lower yang pertamanya 0. Ini lower yang keduanya 0, upper yang keduanya 3. Nah ini ya, silakan kalau mau dicatat nih. Upper yang ketiganya 5, lower yang ketiganya 1. Upper yang keempatnya 4, lower keempatnya 2. Upper yang kelimanya M, lower yang kelimanya 0. Udah? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah? Apa? Sudah, Bu. Udah ya. Oke, next ya. Nah, ini yang kita tulis tadi. Ya, yang saya tulis warna merah ini namanya inisialisasi. Sekarang sama namanya optimasi, dia pasti ada iterasi. Sekarang kita mengecek constraint 1. Constraint 1 ini. Kendala 1, kendala 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kendala 1 dulu. Kita checking constraint 1. Ini constraint 1.
Mengeceknya kan variabelnya tadi ada X1, X2, X3, Y4, sama Y5. Mengeceknya gimana? Mengeceknya pakai ini. Nah, ini. Kalau koefisiennya AIK-nya positif, kita ngitungnya UK. Kalau koefisiennya AIK-nya negatif, kita ngitungnya LK. Nah, X1. Koefisiennya ini apa? 4 kan? 4 ini positif. Kalau X2 koefisiennya min 3. X3 koefisiennya min 2. Y4 berapa koefisiennya? 1, Y5 2. 2, Paham ya gitu ya? Ini min 3, 2 ini 1, min 1, min 1, 2 sama 3. Nah, sekarang yang 3. pertama dulu deh, constraint 1 dulu. Nih, kendala pertama. X1 koefisiennya 4, berarti dia positif. Kalau positif, pakai ini, yang 47. Kalau AIK-nya positif, berarti yang dihitungnya upper. Jadi tidak semuanya kita hitung, tidak perlu hitung upper dan lower. Kalau koefisiennya positif, pakai upper. Kalau koefisiennya negatif, hitungnya lower. Oke, karena X1 itu 4, dan 4 itu positif, maka kita ngitung upper. Nih, jadi U1. Ini saya sambil nulis juga deh. Nah, jadi X1 sama dengan, jadi yang kita hitung karena dia positif, kita ngitungnya U1. Nah, di persamaan 47 tadi, U1 itu seper katanya. Koefisiennya berapa tadi? 4 kan? Jadi seperempat kali. Nah, nilai sisi kanannya berapa? Sorry ya, saya bolak-balik ya. Saya tulis aja deh, saya bolak-balik. 4x1 min 3x2. Ini kendalanya tadi ya, constraint pertama. Nah, di sini sudah, ini kendala pertama. Jadi X1 positif, jadi ngitungnya upper, koefisiennya seperempat. 4 dapat dari mana? Dari sini. Seperempat. Terus sisi kanannya berapa? 13 kan? Jadi 13 dikurang. Nah, rumusnya tadi kayak gitu, yang 47. Dikurang koefisiennya sekarang. Koefisiennya positif mana lagi tadi? Ini kan? Ini nih. Iya, Bu. Kan Ibu ganti nih ya. Kalau kamu udah paham ngomong ya, jika sudah kejauhan, nah balas balik lagi. Nih, ini saya sudah kelompokkan yang koefisiennya positif dengan negatif. Ini kan sudah seperempat nih. 13 itu sisi kanan. Dikurang, ini koefisiennya berapa? 1 kan? Koefisien dari si Y4 berapa? 1 kan? Iya. Koefisien dari Y5 2 kan? Jadi dikurang 1 kali, Ibu perlu buat rumusnya kali yo, biar kamu paham ya. Nih, kalau positif AIK, nah kita bolak-balik. Kalau lebih besar dari 0, ngitung UK toppingnya itu seper AIK kali BI, ini 47 ya, dikurang sigma AIK yang besar daripada 0, koefisien positif, sorry AIJ nih. Ini nih enaknya di papan tulis. Nah, kalau nggak rumus ini 47. Nanti cek lagi ya kalau saya salah salin. Nah, ini 47, aduh sorry. Ini 47. Nah, ini kan BI. BI itu sisi kanan nih, 13. Dikurang, lihat. Yang positif kalikan lower. Yang negatif kalikan upper. Yang positif ini kan 1. 1 tadi, ini Y4 ya. 4, lihat 4. 4 ini lowernya berapa? 2. 1 kali 2. Dikurang lagi. Positif lagi, koefisiennya berapa? 2 kan? 2 kali lower. Lowernya berapa? Y5 nih ya. Y5, Y5. Lowernya 0. Disalin 2 kali 0. Dikurang
Koefisiennya positif. Habis ya positif. Nih, habis sudah. Sekarang negatif. Koefisiennya min 3. Dikurang min 3. Jadi tandanya plus 3. Kalau koefisien negatif, dia kalikannya dengan upper. Tadi X2. X2. Uppernya berapa? 3. Dikurang min 2. Berarti tambah 2. Variabelnya kan dikurang min 2. Jadi plus 2. Variabelnya X3. X3 berarti kalau negatif kali upper. X3 itu berarti U3. Uppernya 5. Nah, jadi berapa? Hitung. 13 dikurang 2. Sudah. 13 dikurang 2. 11. 11 tambah 9, 20. 20 tambah 10, 30. 30 bagi 4, 7,5. Jadi ini dapatnya 7,5. Yang pertama itu dulu, ngerti nggak? Yang saya tulis sama dengan ini. Dia per 4, saya kali seperempat sama. Pahamkah? Ini U1 nih. U1 dapat yang baru 7,5. U1 yang lama tadi M. Nah, tadi kan ada bilang, kalau M dengan 7,5, kalau yang baru, berarti kita ambil yang kecil kan. Kalau upper, maka U1 diupdate menjadi 7,5. Jadi batas atas yang upper bound yang 1 bukan lagi M. M itu is a big number, jadi batas atasnya sudah sampai 7,5. Ini dulu, yang pertama dulu, paham belum? Intinya ini, yang 47 nih, yang harus diingat. Kalau mau cari upper, berarti 47. Kalau koefisiennya positif, cari upper. Kalau koefisiennya negatif, cari lower. Kalau AIK-nya kecil daripada 0, LK topi, yang 8. 8 itu LK, 47 itu UK. Rumusnya sama nih. Nanti koefisiennya positif kaliin lower, koefisiennya negatif kalikan upper. Yang X1 ada pertanyaan, kita coba lagi yang X2. Nanti terlihat. X2. X2 tadi ini X2. Mana X2? Koefisien di X2, min 3. Min 3 itu negatif. Jadi pakai 47 apa 48? 48. Min 3 ini negatif nih. Pakai yang rumus 47 apa rumus 48? 48, Bu. Nah, harus tahu dulu ya. Benar, 48. Karena dia kecil daripada 0. Berarti yang dicari LK. Tidak usah kerajinan semuanya dicari. Kalau negatif, carilah LK. Kalau positif, carilah UK. Nah, kita cari. Karena L2 berarti karena X2, karena dia negatif, berarti yang dicari L2. L2 berarti rumusnya 48. Seper AIK. Koefisiennya berapa? Koefisiennya berapa? Min 3 kan? Jadi, min sepertiga kali sisi kanannya berapa? Sisi kanannya 13. 13 dikurang. Koefisiennya berapa jadi? Nih, yang positif kan 4. Kalau koefisiennya positif, nih rumusnya nih. Kalau koefisien positif kali lower. Kalau koefisiennya negatif kali upper. 4. Lowernya 1 berapa? Lowernya 1, 0 nih. 4 kali 0. Terus dikurang apa lagi? Cari lagi koefisiennya positif.
Koefisien yang positifnya apalagi? Iya. Nih, sorry. Ini udah saya kelompokkan ya. Ini Iya, ya, Y4 kan? Koefisiennya Iya, Bu. 1 nih. 1 berarti kalikan ke lower 1. Ini Y4 ya, Y4 lihat dari U4 dong. 1 kali 2. Wah, Ada lagi? Ada lagi koefisien dua positifnya? Ada nih, 2. Y5, Bu. Ya, jadi 2 kurang 2 kali Y5 berarti carinya L5. 0. L5 0. Nah, habis yang positif, sekarang yang negatif. Dikurang, karena dicari X2, ini tidak usah lagi. Kan ini X2 nih, X2. Berarti tidak usah dikurang min 3, tidak usah. Dikurang min 2. Jadi plus 2. Karena dia negatif, berarti dicari upper. Uppernya X3, upper U3. U3 berarti 5. Sorry. Nah. Dah, ini harus kamu kerja ke. Tidak bisa kamu cuma nunjuk-nunjuk nih. Tangan kamu juga harus bergerak, nanti disalin. Saya yakin Ibu kalau bisa langsung tuh. Jadi 13 dikurang 0 13 kurang 2 11, 11 kurang 0 11, 11 tambah 10. Sorry, ini bukan sepertiga belas ya, sepertiga ya. Nih, berapa tadi? 13 kurang 0 kurang 2 11, 11 kurang 0 11 tambah 10 21. Jadi min sepertiga kali 21, min 7. Ini min 7 nih. Ini L2 nih, lihat. Ini L2. L2-nya dapatnya min 7. L2 di awal saya dapatnya berapa? 0. Tadi L-nya kan maunya yang lebih besar tuh syaratnya. Ini min 7 dengan 0. Min 7 lebih besar apa lebih kecil dari 0? Min 7 lebih kecil dari 0. Tidak bisa. Kita kan maunya yang lebih besar lower. Maka L2 tidak diupdate. Karena kita mau cari yang lebih besar dari 0. Ini malah lebih kecil, jadi tidak usah. Paham nggak sih? Nyari U1 dengan L2. Paham, Bu. Paham, Bu. Sekarang X3. X3, lihat koefisien X3. Nih, min 2. Karena koefisiennya negatif, maka cari L atau cari U? Cari L, Bu. Ya, kalau koefisien negatif cari L. Ini makanya X3 ini nyari L3. Jadi L3, ya saya hapus lagi. Jadi L3 sama dengan sisi kanannya berarti seper. Koefisiennya berapa? L3. Mana 3? 2. Jadi 1 bagi min 2. Oke, sisi kanannya 13 dikurang. Koefisien yang positif nih, 4. 4. Kalau koefisien positif 4, koefisien positif kali lower. X1 berarti berapa lowernya? 0 kan? Terus koefisien positif lagi berapa? 1 kan ini? Kan Y4. Iya, Bu, 1. 1. Lowernya berapa? Lower dari 4. Lower dari 4. 2 ya. 2. Koefisien positif lagi berapa? 2 nih. Iya, Bu. 2. Lowernya 5 berapa? Lowernya 5. Lowernya 5, 0. Jadi 2 kali 0. Terus habis yang positif tinggal yang negatif. Dikurang min berarti plus. Nih, dikurang min 3 berarti plus 3 kali. Kalau negatif berarti kali upper. Uppernya X2. Upper 2 berarti 3 kan? Iya. 3 kali 3. Min 2 nih. Tapi ini X3. Ini kan kita cari L3. Ya tidak usah lagi. Stop. Berapa? 13 kurang 0, 13. 13 kurang 2, 11. 11 kurang 0, 11. 11 tambah 9, 20. 20 dikali min setengah.
min 10. L3 yang baru tuh min 10. L3 inisialisasi berapa? Ini satu nih. Min 10 lebih kecil daripada 1. Kita maunya L itu yang besar kan? Jadi dia tidak Iya, diupdate. Bu. Jadi dia tidak diupdate. Oke, lanjut. Koefisien 4 ya sekarang. 1, 2, 3 sudah yang 4. 4 itu koefisiennya 1 nih. Positif. Kalau positif pakai upper apa lower? Pakai lower. Upper. Positif nih, positif. Berarti yang 47. Kalau 47 berarti nyarinya upper. Upper, Bu. Ya. Berarti U4 yang dicari. Jadi Y4 karena dia positif kita nyari namanya U4. Jadi U4 koefisiennya berapa? Cari di Y4 koefisiennya berapa? 1 kan? 1, Bu. Jadi 1/1. Nggak usah tulis Bu, ya udah usah ada apa-apa. Sisi kanannya 13 tetap. Ya kan? Dikurang koefisien yang positif. 4 kan? Iya, Koefisien positif kayak lower. Lowernya berapa? 0 kan? X1 dengan 0. L1. Dikurang. Koefisien yang positif lagi. Ini yang jadi soal ya kan? 4 usah. Di koefisien positif lagi 2 kan? Iya, 2. 2. Y5. Y5 lowernya mana? Lowernya 0. 0, Bu. Jadi dikurang 2 kali 0. Habis dikurang min 3. Jadi plus 3. Karena negatif cari upper. X2. X2 uppernya 3. Plus 3 kali 3. Dikurang min 2. Berarti plus 2 kali uppernya X3. 5. Ini 5. Oke, beres. Jadi 13 dikurang 0. Dikurang 0, 13. Tambah 9, 22. 22 tambah 10, 32. Bagi 1, 32. Jadi U4 kita peroleh nilainya 32. Ini 32. U4 yang awal nilainya 4. 32 lebih besar daripada 4. Nih, 32 lebih besar daripada 4. Padahal U-nya kita maunya lebih kecil kan? Jadi tidak di-update. Kalau dia lebih kecil baru kita update kayak ini. 7,5 kecil dari M. Maka di-update jadi 7,5. Kalau kamu udah ngerti, tulis rumusnya kalau udah ngerti. 1/1, apa 1/B, 1/AIK. Buat rumusnya kayak gini. Kayak di 48 itu. Disalin rumusnya. Jadi baru tahu. Bu, Bu izin bertanya, Bu. Hmm? Bu, Kenapa? kenapa yang X1, X2, X3 itu nggak pakai tanda floor ya? Dia pakai, oh ya, nanti saya kasih tahu. Nanti saya kasih tahu kenapa dia nggak pakai floor. Kenapa yang Y4 dengan Y5-nya yang baru ada floor kan? Iya, Bu. Nanti saya ngajar yang dalam hitungannya dulu. Ada itu. Nah, pada semuanya pakai floor. Di rumus 47 dan 48 semuanya cuma pakai tanda kurung ya kan? Iya, Bu, benar. Hmm. Udah, nanti dulu sampai ke U5 dulu. Udah, Ibu hapus ya. Iya, Bu. Ini yang bagusnya Ibu nulis di papan tulis. Gak sanggup tapi Ibu kelayu sudah kering dan sudah tenggorokan Ibu ya. Nelan pun sudah sakit Ibu. Oke, sekarang 5. 5 itu nih, koefisiennya positif 2.
Kalau koefisiennya positif, berarti kita nyari yang namanya upper. Berarti U5. Y5, berarti kita nyari namanya U5. U5 itu seper, koefisiennya berapa? 2 kan? Iya Bu, Per 2. 2, sisi kanannya 13 dikurang, koefisien yang positif 4. Pertama juga ini susah. Nanti kamu lama-lama cepet juga. Koefisien yang positif 4. Positif itu berarti kali lower. Lowernya 1. Lowernya 1, 0 nih. Dikurang. Terus apa lagi? Ini 1 nih, Y4. 1 kali L berarti ya. L4 berapa? 2. Ibu salah ada. Y4 koefisiennya 1. benar ya? 1, U4, L-nya 2 kan? L-nya 2. 1 kali 2. Terus koefisien yang negatifnya 3. Jadi plus 3 ini ada kali. lagi nih sebenarnya 2Y5, tapi ini kan dicari yang Y5, jadi ini di skip. Dikurang min 3 plus 3, berarti yang dikali, kalau koefisiennya negatif, yang dikali itu upper. Upper. Ya, kali upper. Uppernya 2, Iya Bu. 3. Ditambah 3 kali 3, terus dikurang min 2, berarti tambah 2. Uppernya X3 berapa? Kurang min 2 kan, jadi tambah 2. Uppernya X3, U3, berarti 5. 5. Ini ada yang salah ketik ya dia ya. Cek lagi nanti. 13 kurang 0, kurang 2, 9. 9 tambah 9 itu 18. 20. 18 tambah 10, 28. 28 bagi 2 berarti 14 ya. Ini dia ada yang salah. Coba cek ibu yang salah itu apa dia. Ya, dia yang salah ketik kayaknya ya. Ini dia salah, dia 1 kali 4. Padahal koefisien yang 1 ini, kalau dia positif, berarti cari lower. Lowernya itu, salah lihat nih, lowernya 2, 1 kali 2. 3 kali uppernya 3. 2 kali uppernya 3, 5. Ya, 13 kurang 2, 11. 11 tambah 9, 20. Sorry, 13 kurang 2, 11 ya. 11 tambah 9, 30 enggak? Iya, salah hitung ya. 20 tambah 10, 30 ya. 30 bagi 2, 30 berarti 15 Bu. hah? 15 Bu. Iya, 15. Ini 15. U5 yang baru, ini diganti 15. U5 yang lama, ini M. Very big. 15 kecil daripada M. Kan U itu kita mau ngambil yang kecil. Maka U5 diupdate menjadi 15. Oke, pahamkah? Sekarang mau jawab pertanyaan Imam tadi. Kenapa ada yang pakai floor, kenapa ada yang tidak pakai floor? Udah? Nah, sekarang ini sudah. Boleh hapus nggak? Iya Bu, boleh. Yang cewek-cewek bisa. Boleh hapus nggak? Iya, Bu. Boleh, Bu. Ini nih nak kamu salin di kertas 1, kamu kerjakan terurut seperti Ibu jelasin itu nak. Nanti kita lihat jawabannya benar apa enggak. Dicek gitu. Kalau cuma baca-baca kayak gini, tidak bisa lah.
Nah ini. Nih, kenapa ada yang pakai floor dan enggak? Sebenarnya dari sini. Nilai X1 diminta besar sama dengan 0. Artinya kalau dia tidak bulat nggak masalah. Nilai X2 juga tidak masalah karena dia diminta nilainya 0 sampai 3. X3 juga tidak masalah, tidak harus bulat. Y4 juga tidak harus bulat. Tapi Y5 diminta besar sama dengan 0 dan bulat. Artinya ini harus pakai floor. Sebenarnya yang dipakai floor itu cuma U5 saja. Dia harus bulat. Yang ini tidak usah. 4 nggak pakai nggak apa-apa. Kebetulan aja dapatnya memang bulat angkanya. Oke, jadi yang 5 aja yang pakai floor atau ceiling nantinya. Yang X1, X2, X3, sama Y4 nggak perlu. Ini baru cek constraint 1 loh. Tadi kendala sini ada kelas lagi kan, cek constraint 2. 3, 4, 5 iya Bu. Enggak, ini kan batasan nih. 3, 4, 5, 6, 7 ini batasan. Jadi yang dicek cuma constraint kendala 1 sama kendala kedua. Nah, kendala 1 barusan kita cek. Sekarang kita cek constraint kedua. Kita cek constraint kedua. Caranya sama lagi seperti tadi. Oke, caranya seperti tadi lagi. Dicoba ya. Ini 4 nggak perlu pakai floor, nggak masalah. Tapi yang Y5 harus pakai floor. Caranya pakai persamaan 47 dan 48 lagi. Oke? Ini nggak usah saya jelasin lagi ya. Pakai kayak tadi ya. Nah, lihat lowernya nih. Cek constraint-nya. Sekarang kita lihat dulu. Saya buat di kendalanya. Ini kendala yang kedua. Nah, nih. Jadi, apa? X1. X1-nya koefisiennya negatif. Kalau koefisien negatif, berarti yang dicari lower. X2, koefisiennya positif, berarti yang dicari upper. X3, koefisiennya negatif, berarti yang dicari lower. X4, Y4 ya. Y4 koefisiennya positif, berarti yang dicari upper. Y5 koefisiennya positif, berarti yang dicari U5, upper. Sisi kanannya min 9. Ini min 9 semua. Seperberapa super koefisiennya ya? Tinggal dicari pakai rumus yang 47 dan 48. Perlu ada yang perlu ulang lagi enggak cari constraint-nya nih? Kalau perlu ulang saya ulang. Kalau enggak saya lanjut. Ada perlu diulang nggak? Lanjut aja. Ada? Oke, lanjut ya. Nah, lihat ini sekarang. Kalau nyari L1-nya kan 2,67 nih. L1 yang diinisialisasi, yang di sini, nah yang diinisialisasi itu yang pertama kali, L1-nya 0. Lihat, 2,67 dengan 0. Tadi kan dibilang kalau lower tuh maunya yang besar. Berarti kita ambil yang 2,67. L1 is updated to 2,67. Kita dapat U2, dihitung dapatnya 7,25. U2 diinisialisasi 3. Kalau U kita maunya yang kecil, jadi U2 is not updated. Dan guna ini 7,25. L3 dapatnya min 3,17. L3 yang lama dapatnya 1. Yang lama tuh lihat inisialisasi ya, bukan lihat yang kecil 1, bukan. Lihat yang lama. Yang lama yang awal. Nah, min 3,17 kecil dari 1. Kita maunya L itu yang besar. Sudah, berarti not updated. Malah dapatnya yang lebih kecil. U4 dapatnya 9. U4 yang lama dapatnya 4. U-nya tuh maunya yang kecil, bukan yang besar. Ini kan 9 lebih besar dari 4. Makanya not updated. U5 yang baru dapatnya 4. U5 yang lamanya 13. Nah, U-nya kan kita mau kecil nih. Berarti 4-nya diambil. Berarti U5 diupdate jadi 4. Bukan lagi 13, tapi berubah jadi 4. Jadi sekarang lihat batasnya.
L1 itu sudah jadi 2,67. Jadi ini L1 ini untuk X1 kan. Jadi batas bawah ya, lower bound X1 udah 2,67. Kecil sama dengan X1, batas atasnya berapa U1? U1 diupdate jadi 7,5. Nah, jadi 7,5. Sekarang X2. X2, U2-nya tidak diupdate. L2-nya berapa? L2-nya juga tidak diupdate. Nah, awalnya berapa U2 nih? Bawahnya 0, batas atasnya 3. Jadi 0 kecil sama dengan X2, kecil sama dengan 3. Kan tidak diupdate, berarti mantap. Nilai X3. L3-nya tidak diupdate dari sini. Dan di sini L3-nya tidak diupdate. Tetap L3 berarti batasnya dari 1 sampai 5. Nah, 1 kecil sama dengan X3, kecil sama dengan 5. Y4. U4-nya tidak diupdate, berarti atasnya tetap. L4-nya juga U4 semua ya. Ini U4, sini juga U4. Berarti L-nya tetap. L-nya berapa? 2 kan? Atasnya 4. Jadi 2 kecil sama dengan Y4, kecil sama dengan 4. Yang Y5. U5-nya diupdate jadi 4. L5-nya, oh enggak, ini U5 diupdate 13. Lihat. U5 diupdate 13. U5 diupdate 4. 13 dengan 4, kalau U itu kan maunya yang kecil, berarti kita ambil yang 4. Tidak ada yang berbicara L5, berarti L5-nya tetap 0. Jadi 0 kecil sama dengan Y5, kecil sama dengan 4. Paham nggak iterasi 1 ini dulu? Paham, Bu. Ada yang perlu Ibu ulang nggak? Boleh lanjut? Itu baru iterasi 1 ceritanya. Kita lanjut ke iterasi 2. Kapan Bu iterasi 2 dilakukan? Ketika sini. Ini updated. Ini not updated. Kalau di sini masih yang ada yang diupdate, sorry, ini update, ini not update. Kalau masih ada yang diupdate, berarti kita lanjut ke iterasi selanjutnya. Ya, kalau masih ada yang updated, kita lanjut ke iterasi selanjutnya. Namanya iterasi 2. Iterasi 2 kerjanya gimana? Cek constraint 1, cek constraint kedua. Kerjakan sama lagi. Kendala 1 sama kendala 2. Langkahnya sama lagi. U1, L2, L3, U4, U5. U1, L2, L3, U4, U5. Sama kan? Ini L1, U2, L3, U4, U5. L1. Nah, ini sama lagi kan caranya. U2 sama jawabannya. Batasnya lihat, ini 7,5. Lihat ini loh batasnya sudah. Ini yang baru lagi. Ini yang inisialisasi jadinya. Bukan yang awal lagi inisialisasinya. Ya, iterasi kedua, inisialisasinya ngambil dari sini. Berarti ini U1-nya, berapa U1-nya? Kalau X1, berapa U1-nya Imam? 7,5, Bu. 7,5, L1-nya 2,67. 2,67. Ineka berapa L1, L2? Berapa nak L2-nya? Lower yang kedua, ada nggak Indah? Iya, Bu. Berapa L2-nya? L2-nya 0, 0, U2-nya? 3. Stephanie, U3-nya berapa? U3-nya 1, L3-nya 5. U3-nya berapa, sorry? U3-nya 1. Udah dengeran ya, U3 berapa? U3-nya 1, U3 L3-nya 5. salah. U3-nya 5, L3-nya L3, oh iya Bu, L3-nya L3-nya 1. 1. Diva, berapa L4?
Sorry. Diva berapa L4-nya? 2, Bu. Nah, U4-nya 4, gitu ya. Tiffany tahu nggak L5-nya? 5. L5-nya Berapa 0. L5-nya? L5-nya 0, U5-nya 4. 0, U5-nya 4. 4. Nah, gitu. Nah, ini batasnya. Nanti dicek update-nya. Nah, ini lihat nih. Not update, not update, not update. Not update semua. Kalau semuanya sudah not update, berarti iterasi selesai. Berarti batasnya ini. Inilah batasnya. Tidak ada yang berubah. Jadi bukan hanya ngitung satu iterasi sudah selesai stop. Enggak. Cek dulu iterasi 2. Kalau semuanya not update, berarti ini batasannya. Ini yang namanya tightening bound-nya. Isi absen di e-learning ya. Masih banyak ibu. Sampai situ. Ini baru ceritanya judulnya nih. Bounds on a general integer variable. Batasan pada variabel integer yang umum. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Bu, izin bertanya. Apa? Bu, Ibu, jadi kalau kedengeran, Ibu? oh iya, Apa ini? kalau misalkan iterasi satunya itu is not update Ya semua, Bu, sudah, berarti jadi yang nggak awal. perlu ke Yang soal. Kalau iterasi 1 nih, baru kerja. Semuanya not update, ya udah. Berarti batasannya ya inilah ya. Yang soal berarti kan. Kalau satunya Iya. ada yang diperbarui, tapi 2-nya not update, berarti batasnya yang di iterasi 1 gitulah. Sebelumnya. Terima Ada lagi kasih, Bu. pertanyaan? Udah, Ibu lanjut ya. Kamu boleh open book, kuis minggu depan, offline ya, mudah-mudahan bisa Ibu. Nah, minggu depan ya, di jurusan berarti. Minggu depan tuh jatah kita on ya. Jadi di jurusan ya pagi-pagi. Kita kuis, silahkan open book, tapi bukan buka dari HP. Kalau mau lihat catatan, silahkan buka catatannya, atau mau di print out silahkan. Tapi tidak ada yang melihat dari HP. Mau pakai kalkulator, bukan kalkulator dari HP, ataupun dari gadget, dari tab, dari iPad, enggak. Ya, bahannya juga gitu, nggak ada yang buka dari laptop juga nggak ada. Silahkan buka catatan boleh, print out boleh, mau pakai buku e-booknya silahkan. Saya lanjut. Jadi bahannya dari pertemuan pertama sampai materi hari ini. Oke, ini batasan pada variabel 01. Jadi kita recall lagi, kita panggil kembali, namanya variabel 01, berarti lower bound-nya 0, batas atasnya 1. Jadi LJ-nya 0, UJ-nya 1 untuk setiap J. Kalau setiap batas atas yang fractional, yang pecahan, dia bisa dibulatkan ke 0. Dan setiap pecahan yang batas bawahnya bisa dibulatkan ke 1. Contohnya 0,37. Upper bound-nya berapa? Kalau upper ini pakai ceiling kan? 0,37 jadinya 0. Kalau L2 pakai floor. 0,42 dibulatkan ke atas jadinya 1. 1. Gitu ya. Uppernya pakai floor, L2-nya pakai ceiling. Contohnya ini. BIP, ingat nggak? Binary Integer Programming. Apa arti BIP? Pemrograman bilangan bulat biner. Artinya apa? Variabel keputusannya 0 atau 1 itu kan? Semua variabel keputusannya bernilai 0 dan 0 0 atau atau 1. 1. 0 atau 1, bukan 0 dan 1. Ini udah kelihatan nih. Ini cuma ada 2 kendala nih. Kendala 1, kendala kedua. Nilai YJ-nya 0 atau 1. Y-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, sama 4.
Oke, jadi Y1, Y2, Y3, Y4 nilainya 0 atau 1. Nah, sekarang kalau kita mau bounce batasan 0,1, kita pakai iterasi yang pertama. Iterasi pertama berarti cek kendala pertama dulu. Cek kendala pertama. Nilai siapa nih? Y1. Y1 berarti kita pakai ini. Dia menghendaki nilai variabel keputusannya 0 atau 1 integer kan? Makanya pakai fungsi ceiling. Semua yang integer, rumus 4.7 dan 4.8 dipakai kembali, tapi pakai fungsi floor. Ya, karena dia maunya kalau U dia pakai floor, kalau L nanti dia pakai ceiling, karena dia maunya hasilnya bulat. Sekarang ini dulu nih, kendala yang pertama. Kalau ini kendala pertama, 8Y1. 8 itu koefisiennya positif. Kalau koefisien positif, berarti kita nyari U, benar kan? Iya, Bu. Jadi U1, koefisiennya berapa? 8 kan? 1/8. Oke, floor nih langsung ya. 1/8. Sisi kanannya berapa? 0. 0 Bu. dikurang koefisien yang positif, ini kan yang dicari ya. Yang positif 11 kan? 0 dikurang 11. Karena Y2 itu koefisiennya positif, kita cari berapa? Y2 berarti berapa? Oh, mungkin saya buat di sini aja dulu nih. Karena variabelnya ada 4, Y1 sampai 4, berarti L1-nya 0, U1-nya 1. L2-nya 0, U2-nya 2. L3-nya 0, U3-nya, sorry, 1 ya. Ini 1. L4-nya 0, U4-nya 1. Gitu ya, 0, 1 semua, jadi gampang. Kerjanya sama kayak seperti tadi. Kalau tadi kan bukan 0,1, ini kerjanya sama nih. Kalau cuma kayak gini ini 0,1, 0,1 semua. Dari L1, L2, L3, L4, 0, U1, U2, U3, U4, 1. Jadi koefisien 11-nya positif. Kalau koefisiennya positif, berarti kali lower kan? L2, L2-nya 0. 11 kali 0, apakah masih ada koefisien yang positif? Tidak ada lagi. Dikurang min 9. Oh, ada positif, sorry, ada satu lagi nih. Koefisien positif 4 kan? 4. Lowernya Iya, Bu. 4 berapa? 0. 4 kali Lowernya 0. 4, 0. Koefisien yang positif, habis, yang negatif sekarang. Dikurang min 9. Berarti plus 9. Plus 9. Koefisiennya, kalau dia negatif, berarti cari upper nih. Uppernya 3, berarti 1. 1, Bu. Oke, silakan dihitung berapa. 0 kurang 0, 0 tambah 9. 9 dibagi 8 itu 1 komaan ya kan? 1 koma sekian nih. Karena dia pakai floor jadinya 1. Jelas ya? U1 hasil perhitungan kita 1. U1 yang diinisialisasi juga 1. Mantap. Jadi U1 is not updated. Sekarang koefisien yang kedua, U2 nih. U2 ini 11 positif. Y2 ini positif kan 11. Karena positif berarti carinya U2. Koefisiennya berapa? 1/11. Sisi kanannya 0. Koefisien yang positif apa? 8. Positif berarti 8, kayak Bu. lower. 8 kali 0. Kali 8 kali. Positif lagi ada 4. Lowernya berarti 0. Dikurang min 9. Berarti 9. Uppernya berapa? Y3. Uppernya 1 kan? Enaknya B 1, Bu. ini. Kalau udah 0, 1 gitu enaknya. Kali 1. Udah. Berapa nih? 0 kurang 0 kurang 0 tambah 9. 9 bagi 11 itu 0 komaan kan ya? Saya nggak Iya, ngitung Bu. berapa nih, 0 komaan. Karena floor ya jadi 0. Urutin ke bawah kan. U2 yang baru 0. U2 yang lama berapa? 1. 1. Nah, kita maunya U itu yang kecil kan. Jadi U2 berarti Y2 is fixed to 0. Ini U2 dulu. Nah, jadi U2 difikskan menjadi 0. 0 dengan 1, kalau U kita milihnya yang kecil. Kita milihnya 0.
Kalau U2 sudah 0, artinya karena nilainya di variabelnya 0 atau 1, berarti Y2-nya 0. Ini Y2-nya 0. Substitusikan aja yang Y2-nya 0. Jadi 8 Y1, 11 kali Y2-nya 0, min 9 Y3, tambah 4 Y4, kecil sama dengan 0. Y1, ini udah 0, dikurang 6 Y3, tambah Y4, kecil sama dengan min 5. Inilah yang saya bilang, dari variabelnya 4 tadi bisa jadi tinggal 3 aja. Itu gunanya tightening. Kenapa langsung 0, Bu? Udah ngerti? Batas bawahnya 0, L2-nya. Batas atasnya 0, ya pasti nilai Y2-nya 0. Kan nilainya cuma 2 kemungkinan. Kalau tidak 0, berarti dia 1. Kalau batas atas saja sudah 0, ya sudah, nilainya pasti Y2-nya 0. Oke? Boleh lanjut lagi, Dak? Ini mau di screenshot dulu atau gak usah? Gak usah juga nggak apa-apa sih, sama aja. Saya cuma ngulang kembali aja. Ini mau buat dulu, Bu. Nanti baru terakhir di per 8 ya boleh. Saya kan seleranya buat seper 8. Karena Ibu tuh ikutin yang di 47 dengan per 8. Rumusnya. Mau tulis dulu panjang baru bagi 8. Panjang dulu baru bagi 11 ya boleh, silahkan. Sorry. Udah, saya hapus ya. Nah, ini iterasi 1 nih. Sudah nih. Jadi kecil kan, dari variabel jadi 3 variabel. Ini baru cek constraint 1. Sekarang kita cek constraint 2 perlu nggak? Nggak usah lagi. Kita udah disubstitusikan tadi. Nah, ini ada yang diupdate nggak tadi? Ada kan? Kita berhenti kalau semuanya not updated. Ini not updated, tapi ini diupdate. Artinya kita butuh iterasi lagi, namanya iterasi 2. Iterasi 2, cek kendala pertama lagi. Nah, variabelnya ini nih, variabel kita cuma 1, 3 ini kendala sini. Cek kendala yang baru, enggak lagi kendala yang atas, yang baru aja. Nih, yang baru ini. Enggak lagi balik ke atas. Jadi kalau sini salah, ya pasti bawahnya salah semua. Ngerti kan? Iterasi 1 lihat soal, iterasi 2 lihat iterasi 1. Jadi kalau salah bertahap ya sudah, bawahnya nggak usah dicek pasti salah. Kecil kemungkinannya benar. Nah ini cari U1, nih koefisiennya nih, ini positif nih. Kalau positif berarti nyari U1, ini negatif berarti L3. Ini positif berarti U4 nih. U1, L3, U4 kerjanya sama lagi. Oke, constraint kedua nih kita lihat koefisien positif 1 kan, berarti U1, U4 berarti ini L3 nih. Ini tidak ada perubahan karena 1 kan, U1-nya 1, tadi 1 juga non updated. L3-nya 0, mantap tidak updated. U4-nya 2. Sedangkan U4 awal 1. U itu kita maunya kecil. Untuk apa nilai besar? Berarti not updated. U1 nih, U1-nya 1. Tetap 1 berarti tidak updated. L3, nah L3-nya 1, tadi L3-nya 0. 1 dengan 0, lower itu ngambilnya yang besar dia. Diambil 1. Nilai L3-nya 1, berarti Y3-nya 1. Kalau Y3 1, substitusi. Dari sini nih. Ini yang awal nih. 8Y1 dikurang 9 kali 1 tambah 4Y4. Sorry. Nih, 8Y1 tambah 4, 9Y4. Tambah 4Y4 kecil sama dengan 9. Y3 1 kali sini. Y1 dikurang 6 tambah Y4. Kecil sama dengan 1. Saya salin. Aku kalau bisnis kan udah ini Ini kendala yang tadi ya. Lima tahun itu lama loh. 3 report nggak masalah sama sama daerah. Jadi itu terlalu lama itu tidak apa-apa. Tapi yang lebih sebesar itu. Terus
Peruntungannya beda. Ini ya, saya salin tuh ini ya. Itu benar, itu nggak mistis. Peruntungannya bisa beda. Karena dia nggak bisa buka awalnya yang berikutnya. Karena Y3-nya 1, nih, jadi 8 di 1 tetap, min 9 Y3 jadi min 9, pindah bos jadi 9, Y4-nya tetap, Y1 tetap, 6 Y3, 6 kali 1 min 6, pindah ruas sini ya, min 5 tambah 6 jadinya 1, Y4-nya tetap. Nah ini dari tadi 4 variabel jadi 3. 3 variabel jadi 2 variabel. Sampai habis kok. Bisa sampai 1. Nah, constraint 3. Kok masih ulang, Bu? Iya, ini ada yang diupdated. Ini not, ini not, ini not, ini not, tapi ini diupdate. Berarti butuh iterasi lagi yang namanya iterasi ketiga. Nih, kerjakan lagi variabelnya tinggal U1 dengan U4 ya, karena cuma 2 variabel, Y1 dan Y4. Koefisiennya positif pula semuanya ya. Tinggal cari U nih. Sorry. Nih, U1, 4. Kendala yang kedua. Nih, positif juga semuanya. Carinya U1 dengan U4. Ketika dicari, sama lagi rumusnya, not update, semuanya not, oke, beres. Kerjaan kita selesai. Jadi kendalanya mana? Kendalanya ngambil yang sebelumnya. Nah ini sama ini. Salin ini sama ini. Terus tadi nilai Y2-nya berapa? Sorry ya, saya balik nih. Y2-nya 0, Y3-nya 1. Nah, sampai sini. Habis yang ini. Ada pertanyaan nggak? Habis itu ada pertanyaan? Nah, ini saya keep ini. Untuk nanti setelah kuis. Banyak. Bab ini sangat banyak ya. Ini tadi kita sampai sini. Nah, habis ini ya. Ada yang perlu diulang nggak yang ini? Jadi kalau yang biner pakai ini, kalau ini yang tadi. Saya lanjut sekarang. Sedikit lagi. Perbaikan variabel, kendala yang berlebihan dengan invisibility. Nah ini, nanti tinggal ini. Jadi saya lanjutkan nanti setelah kuis saja ini. Banyak materinya soalnya. Ya, jadi bahan kuis sampai sini aja dulu. Sampai sini. Nah, ini nanti kita lanjutkan setelah kuis. Oke, ada pertanyaan enggak? Nanti setelah kuis. Bahannya banyak nih, udah habis nih. Ini yang paling penting sih yang ini nih. Nah, ini yang mau Ibu ajar. Ini yang paling penting banget. Dan harus bisa. Ini titling. Gampang, cuma lihat dari flowchart sebenarnya. Ini perbaikan variabel, nanti preprocessing akan sekali lagi. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada cukup, sudah itu aja dulu. Ada yang perlu Ibu ulang nggak? Bu izin bertanya. Apa?
Bu, untuk materi kuis minggu depan berarti dari sampai ke Sampai BIP ke tadi yang ya, Bu? sini, nah. Nah, ini, nah. Sampai ke sini. Dari yang pertama ya. Dari pertemuan yang pertama sampai sini. Sampai BIP problem itu ya, Bu ya? Iya, sampai ini. Slide ini, nah. Sampai MBIP. Gitu. Nanti setelah kuis saya lanjut ke 434 sampai habis. Banyak banget ini masih. Nih. Kalau ada cukup ya. Minggu depan